Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial Blender untuk pemula, video 5C, lanjutan dari video 5B. Di video ini, kita akan melanjutkan pembahasan objek di editor 3D View, bagaimana cara mengubah satuan ukur, melakukan pengukuran objek, dan manipulasi objek dengan presisi menggunakan editor properties. Ini adalah tampilan objek yang sudah kita buat di video tutorial Blender part 5B. Jika ada yang belum menonton, silahkan ditonton dulu agar video ini mudah dipahami. Link video dan playlist lengkapnya ada di deskripsi. Jika di sepanjang video ini ada bagian yang tidak dijelaskan, berarti itu sudah dijelaskan lengkap di video sebelumnya. Dan jika masih ada pertanyaan, bisa menuliskannya di kolom komentar. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita mulai tutorialnya. Secara otomatis, satuan pengukuran atau skala di Blender adalah metrik, yaitu meter. Dan satuan rotasi adalah degree atau derajat. Satuan ini bisa diubah. Caranya, arahkan mouse ke editor properties ini, lalu klik button ini, button scene properties, lalu di bagian unit ini, klik segitiga kecil di depannya, lalu akan muncul pengaturan unit seperti ini. Di settingan default atau otomatisnya, di bagian unit system, di set metrik seperti ini. Lalu untuk unit scale diisi 1,000 sekian atau 1. Lalu untuk rotation di set degree atau derajat. Lalu untuk length atau panjang di set meters. Lalu mass atau massa di set kilogram, dan time di set second atau detik. Kembali ke bagian atas dulu. Untuk unit scale, di sini tertulis 1,0000 atau 1. Artinya, setiap kotak di garis grid ini ukurannya 1 meter kali 1 meter. Lalu misalnya ganti skalanya menjadi 10. Caranya klik, lalu tekan backspace di keyboard untuk menghapus angka ini. Lalu ketik 10 dan tekan enter. Maka sekarang setiap kotak ini ukurannya menjadi 1/10 kali 1/10. Kita kembalikan lagi skalanya ke 1. Lalu di bawahnya adalah satuan rotasi. Klik di bagian sini untuk melihat menu pilihannya. Ya, pilihannya ada degrees dan radians. Karena kita terbiasa dengan degree, sementara ini biarkan saja degree. Di bawahnya lagi ada length atau panjang. Klik di bagian sini untuk melihat menu pilihannya. Ada adaptive, kilometer, meters, sentimeter, milimeter, dan micrometers. Saya contohkan dulu perbedaan settingan di sini. Pertama, biarkan meters. Misalnya, kita akan memindah objek menggunakan fungsi grab. Lakukan seperti video part sebelumnya. Klik objek yang akan dipindah, misalnya ini, cube. Tekan G di keyboard. Kunci di sumbu Y. Lalu tekan misalnya -10. Lalu enter. Lalu tekan N di keyboard untuk menampilkan properties panelnya. Ini barusan kita memindah objek sejauh -10 meter ke arah kiri ini. Jadi kiri minus, kalau ke kanan plus. Lalu sekarang ganti ke milimeter, lengthnya ini, klik, lalu pilih milimeter. Satuan di sini juga berubah menjadi milimeter, tadinya meter.
Objek yang tadi ini kita geser lagi, tekan G, lalu Y, kunci di sumbu Y, lalu tekan seperti tadi -10, lalu enter. Ya, seolah-olah tidak terjadi perpindahan karena barusan kita hanya memindah 10 mm. Jadi sesuai dengan satuan yang ada di length ini. Lalu untuk settingan berikutnya, massa biarkan kilograms dan times biarkan ke second saja. Itu tadi menu-menu settingan ketika unit sistemnya metric. Kita bisa menggantinya, klik untuk melihat menu pilihannya. Di sini ada non-metric dan imperial. Misalnya kita klik imperial, nah, maka yang bawahnya akan menyesuaikan. Lalu untuk length, kalau imperial itu pilihannya ada adaptive, miles, feet, in, inci, dan toe. Ya, itu tadi cara mengganti satuan. Lalu berikutnya, kita akan membahas cara mengukur objek. Blender memiliki tools ruler dan protractor. Ruler adalah penggaris, sedangkan protractor adalah busur derajat. Sebelum kita praktek mengukur objek, kita buat contoh objek yang akan diukur dulu. Semua teknik yang akan digunakan ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Setelah jadi, untuk memakai ruler, toolsnya ada di editor tool panel yang measure ini. Klik kiri mouse untuk mengaktifkannya. Lalu objeknya kita setting dulu tampilannya. Lalu setelah measure ini aktif, cara mengukurnya, klik titik ke titik yang akan diukur. Misalnya ingin mengukur dari sini, ujung ini ke ujung sini. Caranya, klik di bagian sini, tahan, lalu tarik mouse ke bagian sini. Nah, seperti itu. Lalu lepaskan, klik mouse. Jadi ukurannya adalah 7131 mm. Lalu untuk menggunakan protractor atau busur derajat, misalnya kita akan mengukur sudut ini. Caranya geser mouse kursor ke garis pengukuran tadi, ke garis ruler tadi. Setelah mouse kursor berubah menjadi plus seperti itu, bisa di bagian sini, di bagian tengah, atau dimanapun. Setelah jadi plus, klik kiri mouse, lalu geser ke sudut yang mau diukur. Lalu lepaskan. Nah, itu sekarang yang tadi ruler, sekarang jadi busur derajat, terbaca 90 derajat. Ya, seperti itu. Ya, itu tadi cara mengukur menggunakan ruler dan protractor. Berikutnya, kita akan melakukan manipulasi, transisi, rotasi, dan scaling secara presisi menggunakan editor properties atau panel properties di editor 3D View. Untuk di editor properties, klik di button object properties ini, lalu akan muncul transform seperti ini. Di bawahnya ada menu location, rotation, dan scale. Lalu untuk panel properties, tekan N di keyboard, klik di sini dulu, klik di editor 3D View, lalu tekan N di keyboard. Nah, lalu akan muncul menu transform juga. Di bawahnya ada menu location, rotation, scale, dan dimension. Item yang di properties panel dan di editor properties sama, kita bisa pakai salah satu saja. Misalnya kita pilih objek yang ini, lalu di bagian location sini sama,
digunakan untuk mengubah posisi objek atau menggeser. Cara menggunakannya ada dua macam. Pertama, geser mouse ke salah satu sumbu ini, sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Misalnya di sumbu X, lalu kursor mouse akan berubah menjadi double anak panah seperti itu, kanan kiri. Klik kiri mouse dan tahan, lalu geser mouse ke kanan atau ke kiri. Maka perhatikan di editor 3D View, objek bergeser mengikuti gerakan mouse. Kalau sudah sesuai keinginan, misalnya di sini, lepaskan klik mouse-nya. Nah, itu cara pertama untuk mengubah location. Cara kedua, geser mouse ke salah satu sumbu, misalnya Y ini, lalu klik kiri mouse, tekan backspace untuk menghapus angka. Lalu ketik angka, posisi di mana objek mau digeser, misalnya angka minus 5000. Lalu enter. Nah, maka objek di bagian 3D View Editor ini akan bergeser ke minus 5000 mm. Lalu untuk rotation digunakan untuk memutar objek. Untuk menggunakannya juga bisa dua cara, sama seperti location tadi. Pertama, geser mouse ke salah satu sumbu X, Y, atau Z, misalnya X, lalu klik kiri mouse, tahan, dan geser mouse ke kanan atau ke kiri. Maka objek di editor 3D View akan mengikuti gerakan mouse. Misalnya sudah sesuai segini misalnya, lalu lepaskan klik mouse-nya. Nah, seperti itu. Juga bisa dengan cara kedua seperti tadi, klik misalnya untuk sumbu Y, lalu hapus angka 0 derajatnya, lalu ketik angka sudut objek yang ingin diputar, misalnya 45, lalu tekan enter. Ya, objek diputar 45 derajat terhadap sumbu Y. Lalu untuk bagian scale dan dimension ini saling berkaitan. Jika objek dimanipulasi di scale, maka dimension juga akan berubah. Begitu juga sebaliknya. Keduanya digunakan untuk mengubah ukuran objek. Bedanya, kalau scale berdasarkan skala, misalnya ingin diperbesar atau diperkecil 2 kali, 3 kali, atau berapa kali ukuran aslinya. Sedangkan dimension berdasarkan ukuran tertentu yang diinginkan. Cara menggunakannya juga dua macam, sama dengan location dan rotation tadi. Pilih objek, misalnya sekarang ini, yang ingin dimanipulasi. Pertama, geser mouse ke salah satu sumbu X, Y, atau Z, misalnya di scale ini, sumbu X. Klik kiri mouse dan tahan, lalu geser mouse ke kiri atau ke kanan. Maka objek di tampilan 3D View akan berubah ukurannya mengikuti skala di sumbu X ini. Misalnya sudah sesuai, sekian, lepaskan klik mouse-nya. Lalu kedua, dengan mengetikkan langsung angka spesifiknya, misalnya di sumbu Y ini, dari 6000 mm diganti misalnya 10.000 mm. Ketika ditekan enter, maka nanti di sini di editor 3D View akan berubah, di sumbu Y-nya akan membesar, dan di scale-nya ini juga akan ikut berubah angkanya. Coba kita tekan enter. Ya. Di Y-nya berubah dan scale-nya juga berubah menyesuaikan. Ya, ini adalah akhir dari video tutorial part ini. Pastikan menonton video berikutnya. Link video dan playlist lengkapnya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.